welcome back di YouTube channel aku. Masih di segmen Ngarobol dan masih dengan bintang tamu yang sama, Bu Ulia ya. Kita sekarang lagi ada di mana nih, Bu? Di Lembang, Villa Asri. Bukan Villa Asri Lembang atau ya? Lembang Asri Resort ya. Lembang Asri Resort. Jadi ada kegiatan di sini. Ya. Dan kita mencuri-curi waktu untuk ngebikin video untuk ngobrol ya. Saya ingin bertanya sama Bu Ulia. What the meaning of love? Waduh. Love ya. Ini love ini banyak ya. Banyak artinya buat diri sendiri, buat orang terdekat. Nah, buat si Anu tuh. si Anu tuh buat ya. orang tua gitu. Yang full meaning deh yang sekarang buat Bu Ulia apa? Iya, kalau buat saya sih kalau love itu ya cinta ya. Itu kayak nggak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Kalau kita nggak ada perasaan itu ya dalam hati kita, kayak kita bisa bertindak itu kayak semena-mena sama orang gitu, Bu, kayak nggak punya hati kata orang gitu ya, nggak, ya itu deh maknanya. As a person gitu ya, yeah. As a parents, kita sebagai orang tua, kalau saya mungkin bully sebagai anak gitu kan. Sekarang love apa sih yang lagi terasa atau sama si dia? Sama si dia ya. Boleh punya si dia nggak sih sebenarnya? Punya, tahu Bu Indri. Ya gitu deh. Kalau punya nggak? Punya. Ini harus diperjelas gitu. Mungkin nanti ada teman-teman yang menonton ini kan, siapa tahu ada yang ngesir, katanya ini ini udah ada yang punya, udah ada yang take. Tapi belum taken. Kalau taken kan berarti udah nikah. Ya. Take udah. Berarti belum. Yang paling terbesar sekarang apa sih? Apanya? Meaning of love-nya. Meaning of love ya, sama si dia dan sama keluarga, karena sama-sama jauhan. Jadi berasa banget meaning of love itu. Dianya lagi ada di Sumatera ya? Iya, di Sumatera. Dan keluarga juga rata-rata di Sumatera kan gitu. Jadi kalau meaning of love itu berasanya ketika, kalau menurut saya, kita udah jauh dari orang itu gitu. Terasa banget gitu. Ini long distance relationship? Iya, benar. Udah berapa lama? Jalan 1 tahunan. Udah 1 tahunan. Biasanya kan kalau orang long distance relationship ya, Bu, kayak saya juga dulu waktu masa pacaran, saya Bandung Jakarta aja jaraknya deket, itu juga lumayan banyak ya trouble ya. Tapi how can you keep your relationship? Komunikasi. Terus berapa sering? Biasanya sih kalau kami kan sama-sama ada kegiatan ya di siang hari. Biasanya kalau mau tidur, kalau malam gitu kan, kalau pasti ngobrol apapun kegiatan hari ini, cerita gitu dan dia gitu-gitu. Nah, menarik ya. Kalau kita ngomongin masalah cinta, sekarang kita lagi bahas sama cinta pasangan lah ya gitu, sama pasangan kita. Seberapa penting si doi harus ngasih kabar where the position of his, di manakah posisi dia atau dia lagi ngapain sama Bu Uli, atau Bu Uli tipe orang yang pokoknya ya karena gue tahu dia milik gue ya udah ya percaya aja gitu. Even mungkin satu hari tadi cuman ngabarinnya ketika pagi hari atau malam hari. Kalau saya sih mungkin tuh tipikal orangnya yang cuek ya. Jadi yang paling jarang ngabarin itu saya, yang paling sering ngabarin dia. Emang benar ya buat pasangan bully yang nonton ini, dia kalau nggak saya tolol kerjaan juga ya diem aja nih orang. Jadi saya mah orangnya kan tipikal yang bodo amat, ya udahlah kalau saya nggak ngabarin, tapi yang paling rajin ya yang salah satu yang ngabarin pasti. Kalau menurut saya, kalau yang hubungan LDR itu ya kuatnya itu harus dikomunikasi sama komitmen. Jadi kalau kita udah sama-sama jaga komitmen, itu berarti kita sama-sama udah sering percaya ya nih. Kita udah percaya nih sama dia juga percaya sama kita, gak bakal ngapa-ngapain. Terus instan sama komunikasi, walaupun sehari sekali gitu. Bener ya dia terlalu mature gitu ya. Kalau jadi orang itu udah terlalu dewasa. Mungkin ini nggak bisa diterapin sama anak-anak yang masih teenagers yang masih teenager. Biasanya kalau nggak harus kayaknya hampir 24 hour deh kalau nggak bisa. Tapi kalau gitu, karena kita kan udah bekerja, jadi kita sama-sama paham gitu. Jadi mungkin kalau kita justru kalau pasangannya ngabarin terus, malah dipikir ini orang punya kerjaan atau enggak sih. Nah, saya juga balik nanya Bu Indri, yang udah nikah, apalagi Kak Bu Indri kan suaminya sama-sama sibuk, Bu Indri juga sibuk. Nah sekarang nih LDR nih kan jatuhnya kayaknya. Nah Ibu gimana? Bentar. Sama-sama bentar, tapi kan juga harus jaga komunikasi kan ya Bu ya, benar. Kalau saya tipe orang
yang sangat intens. Oh, ibu yang intens ya? Saya yang intens ya, Oh. bener teman-teman, yang namanya pasangan, yang namanya jodoh itu Harus ada salah satu ya. ya jadi kayak Nguatin panci gitu ya. dengan tutupnya kan harus klop. Jadi even kita bilang ini panci, analoginya benda. benar. Panci itu kan ada yang ada Iya. yang bentuknya kayak teflon Iya, yang benar. apa tuh rada besar, Iya. tutupnya juga berarti makin besar. Iya. Ada yang pancinya cuman kayak panci-panci untuk masak air, Iya. jadi dia lebih kecil. Nah, jadi kita kan harus ngeklopin tuh Iya, benar. ketemunya yang mana. Nah, sama tadi kayak Bu Uli, mungkin kalau Bu Uli satu sisi dia yang lebih intens, Iya. kalau saya yang lebih intens. Nah, Kebalikannya kita ya. iya, kalau bagi saya tuh penting untuk ngasih tahu saya tuh lagi di sini loh, gitu kan ya. Terus saya mulai kerja ya. Nah, kalau saya udah dikasih tahu dia saya mulai kerja, saya berarti Tidak boleh diganggu. iya, Oke. saya udah tahu dia udah ada ininya, ada pekerjaan sendiri, dan saya nggak bisa kecuali kalau urgent. Iya, benar. Kita bisa kayak kalau zaman dulu tuh BBM ada ping 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 Ping, gitu ping, ya. ping gitu ya. Kalau saya cukup ya ada misalnya ngetik-ngetik apa gitu yang itu berkali-kali berarti itu udah urgent. Kalau saya kayak gitu. Tapi betul. pagi, siang, sore, malam Berarti gitu. ibu Indi yang intens yang ngabarin biasanya. Iya, jauh lebih saya gitu. Karena mungkin karena tadi tipe cowoknya, kalau saya tipe cowoknya cuek. Oh, saya kebalikan, saya yang Ibu cuek. ada cewek yang cuek gitu. Kalau saya mah kalau saya dicuekin ya suka balik ke itu ya. Jadi terlalu keras hidupnya teman-teman. Makanya Ya, tapi tadi itu choice ya, pilihannya Iya, memang benar. udah memilih gitu. Terus mau nanya nih, udah ada persiapan belum? Persiapan ya mungkin ya doakan saja di tahun depan misalnya. Yang bikin yakin apa? Nggak tahu ya bikin yakinnya apa ya. Klik aja gitu ya. Di Kalau sini nih dan memang udah nggak bisa nggak bisa, maksudnya dijelasin yakinnya ya. tuh udah bukan di sini lagi, di sini gitu. Ya, tadi kalau udah kata Bu Uli tadi yakinnya di hati, Iya, di sini. berarti itu jauh lebih tadi komitmen. Ya, benar, benar. komitmen Jadi gitu. memang nggak begitu apa ya, nggak mau terlalu ngambil pusing Ya, lah gitu. nggak mau terlalu ngambil pusing apapun background dia segala macam udah, karena kliknya tuh udah di sini, bukan di logika lagi gitu kan. Cara ngadepin konfliknya gimana? Kalau misalkan terjadi konflik, Oh, berantem harus ada salah satu yang sabar. siapa yang biasanya jadi air, siapa yang jadi api? Saya api dia air. Tetap ya, walaupun Anda cuek, Anda adalah seorang apinya ya. Oke. Saya api dia air. Terus kan kemarin saya sama pasangan saya ngomongin tentang bucin nih, Iya, budak bucin. cinta gitu ya. Kalau pasangan ibu bucin nggak, atau yang bucinnya adalah ibu? Kayaknya kalau bucinnya sekarang saya deh. Kayak sebenarnya dia tipikal yang bucin juga, tapi mungkin nggak terlalu gitu. Sekarang dia udah, karena mungkin udah dewasa juga, jadi nggak. Kategorinya ibu mengkategorikan diri ibu bucin apa? Persentase kali ya. Persentase apanya nih? Bucinnya ya, persentase bucinnya mungkin sekitar 70-80-an. Tindakannya apa? Tindakannya ya, paling kalau dia nggak ngabarin juga, nah ini kemana gitu misalnya. Lah kan situ juga tadi yang kamu ngabarin. Gimana sih nih orangnya? Ya, gini. Misalnya kalau dia nggak ngabarin itu biasa kan karena dia yang sering ngabarin, tiba-tiba dia ngilang, berarti kan panik gitu. Anda panik kena karma. Anda. Teman-teman bisa dicontoh ini ya, akhirnya dia kena karma. bener pas dia tiba-tiba nggak ngabarin, nih orang kemana gitu kan. Ternyata biasanya dia ketiduran lah, atau HP-nya Terus ketinggalan. Marah biasanya. Marahnya Buli ngambek. ngambek Ngambeknya tuh ngambek diam, ngambek yang kayak, kalau saya tuh ngambeknya mungkin yang WA-nya yang kayak panjang tapi hanya satu kata, iya kayak iya kamu, tapi cuma send, abis ngetik satu kata di send gitu. Oh, Kalau Buli saya gimana? ngambeknya paling satu huruf, balesnya Y G. Ngerti nggak sih, Bu? G itu udah ngambek Di biasanya. satu sisi Anda mature, di satu sisi Anda benar-benar ini ya. Tidak bisa ditebak Anda ini ya. Ya, tapi tadi memang pilihan gitu ya. benar, pilihan. Balik lagi kalau kita bilang cinta, berarti kan masalah love itu kita bisa nerima ya. Tadi Iya. Buli bilang kan nggak mau ngeliat backgroundnya seperti apa gitu. Nggak mentingin background lagi, nggak mentingin itu udah nggak, logika udah nggak dikesampingkan, jadi milihnya dari berdasarkan hati. Maaf gitu. nih, dari segi pendidikan, tinggi mana? Apa Saya, sama? Oh, tinggi ibu. ya Gimana ibu ngelihat, atau dianya minder nggak? nggak, dianya nggak minder, tapi karena kalau setiap saya ngobrol sama dia masih ngimbang gitu, Bu, Nah, gitu. sekarang- Jadi, saya nggak ngelihat sisi pendidikan ataupun pekerjaan ataupun latar belakang keluarga, karena menurut saya kalau udah kita ngesampingkan logika, itu tadi Tadi ya, perasaan. karena
kliknya udah di sini bukan di sini lagi kayak gitu. Karena kalau kita masih klik di sini kita mesti nimbang nih, ini nggak cocok deh, ini nggak cocok ininya deh, ini nggak bakalan ini deh. Dibilang kayak gitu. ya teman-teman mau cari yang cocok, di sini nggak akan ada yang pernah cocok. Sempurna, bener, orang kita sama adik, sama kakak, sama orang tua aja itu nggak ada yang pernah cocok. Iya benar. Tinggal gimana caranya antara perbedaan itu kita mau nyatuin. Iya, benar. Kalau memang egonya mau sama-sama diturunin, berarti bisa baik. Iya. Tapi kalau dua-dua intensitas egonya itu makin tinggi, ini yang satu ngomongnya tinggi, yang satu ngomong itu nggak akan pernah bisa ketemu dan selalu jadi toxic relationship kalau menurut saya. Nggak ada yang mau belajar ngalah. Dan kalau yang saya pelajari dari pasangan saya, dia ngalah bukan berarti dia kalah. Benar. Tapi dia ngalah itu untuk menunjukkan bahwa kadang saya salah. Iya. Gitu. Jadi sampai kita kalau udah meluap-luap marahnya gitu. Terus kan kadang kita diem ya. Iya. Nggak pantas ya gitu. Karena di saat satu sisi itu dia udah minta maaf dan kita kayak minta maaf balik. Oh, tadi salah gitu. Dan sebenarnya saya juga belajar dari LDR ini, kalau biasanya kan kalau misalnya berantem gitu kan, pasti harus ada yang satu yang ngalah. Dia terus bilang gini, terus kalau nggak kita omongin sekarang, siapa yang menyelesaikan? Orang ketiga. Benar, orang ketiga ditunda-tunda. jangan sampai ada orang ketiga jangan sampai ada orang ketiga yang ngikut ngikut campur permasalahan kita gitu. Jadi kita harus menyelesaikan berdua gitu, Bu. Nah, jadi yang namanya masalah curhat, kalau punya masalah selesainya berdua. Iya, berdua. Kalau mau melibatkan orang lain itu adalah keluarga. Keluarga kalau udah nikah ya, itu nikah adalah keluarga, dan keluarga adalah kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Nah, tapi kalau misalnya kita punya pasangan, terus kita ceritanya sama teman lawan jenis, cowok cerita ke cewek, cewek cerita ke cowok, even cewek cerita ke cewek, itu malah nggak baik. Nggak baik ya, benar. Nggak baik, yang ada malah satu dia jadi kompor bisa, yang satu malah ada setan lewat jadi masuk di celah. Ditikung di situ. Ya, terjadilah tikungan ya, tikungan karena di setiap jalan lurus pasti akan selalu ada jalan tikungan. pintas ya, jalan pintas. tikungan. Bener. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi gini, Bu, gimana cara, mungkin di depan atau di luar sana masih banyak teman-teman perempuan yang terlalu independen, berpikir bahwa kalau gue udah berpendidikan gini, gue harus dapetnya yang sama. Kalau gue lulusannya sini, seenggak-enggaknya suami gue nanti lulusannya dari sini gitu. Nah, saya juga sebelumnya balik dari sana, Bu Indri. Nah, akhirnya kan boleh bisa nurunin tendensi itu ya. Gimana caranya? Iya, gimana caranya? Gak tahu ya, mungkin karena pas ketemu dia berasa ngobrolnya itu bukan ngobrol sama kayak sama teman atau apa gitu, kayak dia bisa jadi tiga sosok, misalnya jadi kayak ayah, abang, teman, sahabat, sama pasangan kayak gitunya. Kalau udah ketemu orang udah klik itu deh. Jadi kayak terus saya mikir, kadang mungkin nggak tahu ya, kadang lihat di explore Instagram, terus dapat insight dari situ tuh. Jadi kita itu nggak yang namanya orang pasti nggak ada yang sempurna ya, Bu ya. Terus kan kalau mau cari yang sempurna, yang sesuai dengan checklist kita ya, kriteria kita itu nggak bakalan ketemu gitu. Yang ada malah kita dapat sebaliknya. Iya. Jadi kalau kata ibu saya itu pilih-pilih tebu, akhirnya kepilih tebu busuk. Iya, benar. Gitu kan ya. Jadi pilih-pilih pasangan, akhirnya kesalah pilih pasangan. Boleh punya kriteria, tapi kalau kelewat tinggi kadang juga kalau nggak kesampaian, kita sendiri yang akhirnya stres gitu, atau bahkan nanti ujung-ujungnya membenarkan diri, ya udah nggak apa-apa, ya benar gitu kan, membenarkan diri untuk memilih sendiri gitu ya. Tapi kalau memilih sendiri itu sebenarnya pilihan juga sih ya. Karena itu pilihan, karena kebahagiaan orang kan nggak bisa kita ukur dia sendiri. Orang tuh nggak bisa kita ukur punya anak udah bahagia, udah punya rumah, punya mobil, nggak bisa juga kita ukur dia sendirian bahagia. Cukup gitu ya. Atau kita bilang juga lu harus punya pasangan biar lebih bahagia, nggak bisa gitu. Tapi poinnya di sini adalah boleh bisa sharing nggak ke teman-teman yang memang mungkin lagi ada di fase tentang memilih pasangan hidup. Apa sih yang paling utama yang harus dikedepankan? Yang paling kedepankan itu ya kalau memilih ya, mungkin kayak nyambung atau istilahnya frekuensi, istilahnya anak sekarang gitu. Itu deh yang paling pertama itu. Terus apalagi? Terus komitmen, kalau udah sama-sama jaga komitmen, jangan ada satu yang kayak berkhianat. Nah itu tuh jangan sampai. Terus kalau misalnya walaupun kita nggak LDR ya gitunya, komunikasi juga harus sih. Iya. Komunikasi. Jadi tadi yang saya pelajarin adalah 3, kata Ibu Ulia harus sefrekuensi. Iya.
Berarti kalau sefrekuensi kita juga udah mulai menutup ya semua menutup kekurangan-kekurangannya. kekurangan, Penting tadi udah klik. Terus kemudian komitmen yang harus dijaga, dan yang terakhir adalah intensitas komunikasi karena memang sangat penting. Dan tips dari saya adalah satu hubungan itu mau happy, mau dibikin romantis, mau dibikin cuek, itu tergantung dari salah satu pihak ya, benar. bukan tergantung dari kedua belah pihak gitu. Kalau salah satu pihak bisa menggiring pihak yang lain jadi bikin, misalnya kita pengen ngelihat pasangan kita romantis, ya diajak terus-terusan jadi romantis. Kalau dia yang nggak romantis, kita aja yang romantis ya, benar. Lama kelamaan jangan ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi lama kelamaan dia pasti akan terbiasa gitu. Dan nggak bisa satu kali lagi kita lihat definisi bahagianya A sama kayak definisi bahagianya B gitu, dan C dan lain-lain. Kalau di ekonomi kan ada preferensi, nah nggak bisa. Nah itu kadang-kadang nggak bisa kita terapin teori-teori itu dengan keadaan nyata. Kalau gitu makasih banyak Bu Lia udah sharing lagi tentang kisah percintaannya gitu kan, tentang love-nya. Semoga teman-teman yang memang lagi sedang pada masanya memilih pasangan bisa mendapatkan masukan yang baik dari Bu Lia. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, jangan lupa komen, like, and subscribe.